Bab 617. Mulai terbentuk, Xiang Tianxing segera memberi hormat, hamba pasti akan mengikuti arahan dari Tuan Lin. Hamba akan memastikan semua ini berjalan dengan baik. Hal-hal lainnya bisa segera kamu atur, tapi untuk aturan main di rumah judi, nanti aku akan menulis rincian aturannya secara lengkap untukmu. Kamu cukup menjalankannya sesuai panduan dariku. Selain itu, ada hal yang harus diperhatikan. Taruhan di rumah judi harus memiliki batas maksimal, jangan sampai orang ini kehilangan seluruh harta benda mereka dalam waktu singkat. Kita harus menjaga agar mereka bermain secara perlahan, hanya sekadar mengisi waktu dan membuat mereka sibuk. Jika mereka semuanya jatuh miskin, pasti akan ada yang nekat melakukan hal berbahaya seperti perampokan atau pembunuhan, Lin Hai menjelaskan dengan saksama. Paham, hamba akan mematuhi semua arahan dari Tuan Lin. Dengan bimbingan Tuan, hamba kini merasa lebih percaya diri, jawab Xiang Tianxing dengan penuh semangat. Ia sangat kagum pada Lin Hai, hingga merasa hormat tak terhingga. Awalnya, saat ia ditunjuk oleh istana untuk menjadi pejabat di sini, banyak orang yang enggan menerima tugas ini. Mereka menganggap posisi ini tidak memiliki masa depan, dan Xiang Tianxing hanyalah kambing hitam. Sebelum berangkat, banyak orang yang bersikap sinis dan bahkan bertaruh bahwa jabatannya tidak akan bertahan lama. Bahkan nyawanya pun mungkin akan melayang, namun, keadaan justru berbalik. Apa yang tampaknya menjadi bencana kini menjadi kesempatan emas untuk naik pangkat. Lin Hai tidak hanya memberinya arahan yang jelas, tetapi juga mengajarkan cara bermain mahjong. Lin Hai bahkan menyuruhnya mencari beberapa tukang kayu untuk segera memproduksi set mahjong. Setelah orang Turkistan selesai diatur, mereka pasti akan memiliki banyak waktu luang. Memberikan mereka aktivitas seperti bermain mahjong pasti akan membuat mereka sibuk dan kecanduan. Lin Hai bahkan berpikir untuk memproduksi lebih banyak alat permainan seperti kartu remi. Permainan seperti Dol Dizu, Dai Fugo, atau permainan kartu lainnya bisa diperkenalkan. Jika orang ini tenggelam dalam kesenangan sehari-hari, maka mereka tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Lin Hai merasa rencananya ini cukup cerdik. Setiap 10 desa akan membentuk satu kecamatan, dan jika mereka membutuhkan barang, mereka bisa membelinya di pasar kecamatan tersebut. Bahkan, mereka juga bisa membeli rumah atau toko di kota kecil. Semua kebutuhan di kota kecil harus dibeli, tidak ada yang diberikan secara gratis kepada orang Turkistan. Jika mereka menyukai sebuah tempat, maka mereka harus membayarnya. Tentu saja, pada tahap awal, harga properti akan diberi diskon. Namun, seiring kota kecil tersebut menjadi lebih makmur, maka nilai rumah dan toko akan meningkat. Untuk kelompok pertama dari suku yang pindah, membangun 2 kota kecil sudah cukup. Selain itu, penjualan rumah dan toko ini akan menghasilkan pendapatan besar bagi istana. Terlebih lagi, menjalankan bisnis di kota kecil, termasuk membayar pajak, akan menambah pemasukan. Tempat hiburan seperti rumah judi dan rumah bordil yang akan dibuka juga menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Biaya pembangunan rumah yang diberikan kepada orang Turkistan oleh istana diperkirakan akan cepat kembali. Lin Hai bersama pejabat lokal mempercepat rencana pembangunan fasilitas komersial di wilayah tersebut. Xiang Tianxing tidak pernah membayangkan rencana seperti ini. Bahkan, bukan hanya dia, tapi semua pejabat terkejut. Bagi Lin Hai, menghasilkan uang tampaknya semudah minum air. Mereka benar-benar kagum. Akhirnya mengerti mengapa Ibu Suri sangat menghormati Lin Hai. Sejak Lin Hai menjabat di istana, keuangan kerajaan tidak pernah kekurangan uang. Dalam 1 hingga 2 tahun, banyak perubahan besar terjadi, yang menunjukkan betapa berbakatnya Lin Hai. Beberapa orang di istana bahkan secara diam memanggilnya Dewa Keberuntungan. Sekarang, mereka menyaksikan langsung kemampuannya. Setelah perencanaan selesai, rencana kota kecil diumumkan kepada publik. Melihat berbagai fasilitas, termasuk tempat hiburan dan perdagangan, orang Turkistan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan selain hanya menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian Lin Hai menyuruh Wang Dayong dan beberapa orang lainnya mengajari orang Turkistan cara bermain mahjong. Dalam waktu singkat, banyak orang yang asyik bermain mahjong hingga lupa makan. Karavan dagang terus mengirimkan barang, memastikan persediaan makanan dan minuman tidak pernah habis. Mereka bisa membayar dengan uang atau menukar dengan sapi dan domba. Lin Hai juga memerintahkan toko dagang untuk membuat kartu remi. Permainan kartu tidak kalah serunya dibanding mahjong. Jika orang bosan dengan satu jenis permainan, mereka bisa beralih ke permainan lain. Selain merawat ternak,
Lin Hai ingin mereka menghabiskan waktu bermain kartu dan bersenang-senang setiap hari. Tak seorang pun menyadari rencana cerdas Lin Hai. Dalam waktu singkat, baik pria maupun wanita menjadi kecanduan bermain mahjong. Beberapa bahkan mulai mencoba berjudi dengan uang, namun, istana melarang rumah judi swasta, sehingga hanya rumah judi resmi yang diizinkan beroperasi. Sebagian besar rumah judi resmi tidak menjalankan meja taruhan sendiri, melainkan mengizinkan pemain bertaruh satu sama lain, dan menarik komisi dari pemenang. Pendekatan ini dianggap lebih adil dan menghilangkan kekhawatiran tentang kecurangan oleh pemilik rumah judi. Bisnis rumah judi semakin berkembang pesat. Karena ada batas taruhan di rumah judi resmi, maka orang tidak akan kehilangan terlalu banyak uang dalam sehari. Selain itu, harga sapi dan domba di sini 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan di Turkistan, membuat orang Turkistan merasa seperti mendadak kaya. Segala kebutuhan mereka, mulai dari makanan, minuman, hingga hiburan, tersedia dalam satu tempat. Awalnya, orang Turkistan merasa mereka adalah tawanan perang, kalah dalam pertempuran, dan dipindahkan ke sini dengan paksa, sehingga mereka merasa sangat resisten. Namun, hanya dalam beberapa hari, mereka menyadari bahwa tempat ini bagaikan surga. Bahkan jika mereka diizinkan kembali ke padang rumput, banyak yang mungkin tidak mau melakukannya. Hanya dalam beberapa hari, Lin Hai berhasil membuat orang Turkistan menetap dengan tenang. Cao Yao benar-benar melihat Lin Hai dengan pandangan baru dan merasa lega sepenuhnya. Dia menyerahkan putrinya untuk dijaga oleh pengasuh, sementara Lin Hai dan Cao Yao pergi berjalan-jalan di kota kecil yang baru dirancang itu. Meskipun pembangunan kota kecil tersebut baru selesai direncanakan dan belum dimulai, namun banyak tenda dan kios sementara telah didirikan. Ini memungkinkan aktivitas perdagangan berlangsung tanpa masalah. Di sepanjang jalan, orang berlalu lalang, kebanyakan adalah orang Turkistan. Namun, ada juga beberapa pedagang dari wilayah sekitar yang datang untuk menjual kebutuhan sehari-hari. Mereka adalah warga Daxia yang sebelumnya dipindahkan dari tempat lain. Mendengar kabar bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan di sini, banyak orang membawa barang dagangan mereka untuk dijual. Lin Hai memberikan pembebasan pajak kepada para pedagang kecil ini. Dia bahkan menyediakan tempat khusus secara gratis bagi mereka untuk mendirikan kios. Bagi Lin Hai, ini adalah awal yang baik. Warga Daxia bersedia berinteraksi dengan orang Turkistan, yang setidaknya menunjukkan bahwa tidak ada permusuhan langsung di antara mereka. Ketika rakyat Daxia bisa mendapatkan uang dari perdagangan dengan orang Turkistan dan interaksi mereka semakin intens, hubungan kedua kelompok akan semakin erat. Bahkan, di masa depan, pernikahan antar suku bisa saja terjadi. Dengan berjalannya waktu, semua penghalang dan prasangka di antara mereka akan benar-benar hilang. Lin Hai mendukung penuh upaya ini. Dia secara tegas memerintahkan agar pedagang kecil yang berjualan di kios tidak dikenakan pajak, dan pemerintah setempat diminta untuk membantu mereka jika diperlukan. Kabar baik ini segera menyebar, sehingga semakin banyak orang datang ke sini untuk mencari peluang usaha. Bahkan jika mereka tidak berdagang, mereka bisa mendapatkan uang dengan membantu membangun rumah. Selain itu, rakyat Daxia yang bekerja keras dan giat akan menerima bayaran yang lebih tinggi. Dengan semangat dan kerja keras, satu orang bisa dengan mudah mencukupi kebutuhan seluruh keluarganya. Jika sebuah keluarga memiliki banyak tenaga kerja, mereka bahkan bisa menabung dengan mudah. Seiring waktu, kehidupan rakyat akan menjadi semakin makmur. Melihat jalanan yang ramai, Cao Yao seolah mengingat kembali suasana megah dan semarak di ibu kota Daxia sebelumnya. Bab 618. Hati ke hati. Tak disangka dalam waktu sesingkat ini, kamu sudah membangun pasar yang begitu ramai. Benar-benar hebat sekali, ujar Cao Yao dengan penuh kekaguman. Selama ada banyak orang, bahkan di tanah yang gersang pun akan cepat berkembang. Terlebih lagi, rakyat Turkistan memiliki banyak ternak seperti sapi dan domba. Setelah dikirim ke sini, nilainya akan meningkat pesat, setara dengan kekayaan yang bertambah 2 kali lipat. Dengan uang lebih, mereka bisa membeli banyak barang. Selain itu, rakyat setempat yang melihat peluang keuntungan tentu akan datang untuk berdagang. Dengan begitu, bisa tercipta hubungan yang saling melengkapi. Namun, jika kalian terus hidup di padang rumput saja, selain melakukan perampokan ke wilayah Daxia, kalian tidak akan pernah bisa berkembang. Karena kalian tidak akan memiliki budaya yang diwariskan, hanya mengandalkan penggembalaan dari generasi ke generasi. Jelas Lin Hai. Cao Yao mendengar penjelasannya dan tenggelam dalam pemikiran. Ia merasa apa yang dikatakan Lin Hai sangat masuk akal. Tapi bagaimanapun juga, Turkistan sudah diambang kehancuran, dan itu berarti warisan mereka benar-benar akan terputus.
Xiao Yao tetap merasa sulit menerima kenyataan tersebut. Lin Hai tersenyum tipis. Jangan khawatir, tanpa kerajaan Turkistan sekalipun, setidaknya budaya Turkistan akan tetap diwariskan, bergabung dengan Daxia malah akan membuat kehidupan rakyat lebih baik. Sejak rakyat Turkistan bermigrasi ke sini, bukankah kehidupan mereka menjadi lebih baik? Setidaknya mereka tidak perlu khawatir terkena bencana alam lagi, kini anak mereka bisa belajar membaca dan menulis, bahkan mereka yang berbakat bisa menjadi pejabat di pemerintahan. Memang, para bangsawan Turkistan akan kehilangan status mereka, tetapi bagi rakyat biasa, ini adalah kabar baik yang besar. Sampai saat ini, tampaknya apa yang kamu katakan benar, terutama mengingat perang berkepanjangan di Turkistan, rakyat hampir tidak bisa menyimpan uang lebih. Sebagian besar ternak pasti diberikan ke prajurit sebagai perbekalan, hanya setelah memenangkan perang, mereka baru bisa membagikan kekayaan kepada rakyat. Jika kalah perang, maka rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa, ujar Xiao Yao setuju. Sambil berbincang, mereka jalan di pasar, melihat berbagai barang yang memukau mata, ada alat praktis buatan tangan rakyat, juga berbagai jenis makanan ringan lokal. Dari pihak Turkistan, mereka menjual sapi, domba, serta kulit sapi dan kulit domba yang sangat diminati. Transaksi antara kedua pihak sangat ramai. Jika tidak memiliki uang, mereka juga bisa melakukan barter. Rakyat setempat mendapatkan keuntungan besar, sementara orang Turkistan merasa perdagangan ini sangat menguntungkan. Ternak mereka menjadi lebih bernilai, dan kulit domba yang sebelumnya hanya tersimpan tanpa guna kini bisa dijual dengan harga yang tinggi. Kedua belah pihak merasa mendapatkan keuntungan besar. Setelah berjalan sebentar, mereka berhenti di sebuah warung sup kambing. Masing-masing memesan semangkuk sup kambing, ditambah sepotong kue sayur dan roti jagung. Rasanya sangat unik dan menggugah selera. Rakyat Turkistan yang pindah ke sini pasti akan bisa hidup dengan damai dan makmur. Seiring semakin banyaknya orang yang bermigrasi, pembangunan rumah pasti juga akan membutuhkan banyak tenaga. Selama orang Turkistan ingin menghasilkan uang, selalu ada peluang kerja bagi mereka. Di sini, mereka benar-benar bisa mencapai kekayaan melalui kerja keras. Sekarang kamu bisa benar-benar tenang, kan? Lin Hai berkata sambil tersenyum. Iya, ternyata kehidupan di sini jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Melihat mereka bisa hidup dengan baik, meskipun di masa depan tidak ada Turkistan lagi, namun aku bisa merasa lega. Di masa depan, kalau ada waktu, kita bisa sering datang ke sini. Musim dingin di sini memang dingin. Tetapi di musim panas tempat ini cukup menyenangkan. Setelah semua negara musuh di sekitar dimusnahkan, kita akan pergi ke selatan untuk mencari tanaman pangan dengan hasil tinggi. Pada saat itu, memelihara sapi dan domba akan menjadi jauh lebih mudah. Hal ini juga pernah dikatakan Lin Hai kepada Xiao Yao, seperti sawah yang dapat menghasilkan ribuan jin padi permu. Xiao Yao sulit mempercayai hal itu. Tempat yang kamu ceritakan itu benar-benar ada. Kalau memang ada tanaman dengan hasil setinggi itu, bukankah rakyat di sana pasti hidup sangat makmur? Daerah tropis seperti itu bisa menanam tanaman sepanjang tahun, dibandingkan dengan kehidupan rakyat di sini, tentu saja mereka hidup lebih baik. Namun, tetap saja, tempat yang terlalu panas juga punya kekurangan. Pertama, cuaca yang selalu panas mudah memicu penyakit dan wabah. Jika terjadi wabah, entah berapa banyak orang yang akan meninggal. Selain itu, daerah seperti itu sering terkena bencana seperti angin topan, hujan deras atau angin kencang bisa menghancurkan semua tanaman mereka. Tentu saja, masalah terbesar bagi rakyat biasa adalah apakah para bangsawan akan menindas mereka atau tidak. Jika para bangsawan memonopoli semua sumber daya, meskipun hasil bumi melimpah, kehidupan rakyat tetap akan sulit. Lin Hai menghela napas panjang. Hal seperti ini memang tidak dapat dihindari dalam masyarakat feodal, terutama ketika kelas bangsawan memiliki kekuasaan mutlak. Tidak ada keadilan yang bisa diharapkan. Ketika semua kekayaan dan tanah rakyat dirampas, rakyat biasa hanya bisa pasrah. Akhirnya, mereka harus bekerja mati-matian hanya untuk bisa bertahan hidup. Apakah ada cara yang baik untuk mencegah semua itu? Sebelumnya rakyat Daxia juga hidup sangat menderita. Pemerintahan benar-benar kacau. Kalau bukan karena kamu yang menyelamatkan keadaan, Daxia pasti sudah lama kami hancurkan, kata Xiao Yao dengan nada serius. Dia yang telah tinggal di ibu kota selama beberapa tahun tahu persis betapa buruknya situasi di sana. Kalau bukan karena Lin Hai yang memperbaiki administrasi pemerintahan, kehidupan rakyat Daxia bahkan lebih buruk daripada rakyat Turkistan. Itulah sebabnya, kekuasaan di tangan bangsawan harus dibatasi, dan segala sesuatu harus didasarkan pada hukum.
tidak peduli seberapa tinggi status seseorang, jika melanggar hukum, mereka harus dihukum dengan tegas, kalau tidak, begitu pemerintahan menjadi rusak, kehancuran negara tinggal menunggu waktu. Lin Hai menjawab dengan tegas. Kemudian dia tersenyum pahit, namun, di bawah sistem seperti ini, pemahaman manusia terbatas, sangat sulit mencapai keadilan mutlak, setidaknya selama aku hidup, aku akan berusaha memperbaiki sistem ini. Xiao Yao mendengarkan dengan ekspresi kebingungan, sulit memahami apa yang dikatakan Lin Hai. Lin Hai pun tidak melanjutkan pembicaraan tentang hal itu lebih jauh. Dia berkata, kalau suatu hari nanti kaisar dan para pejabat di istana tidak lagi menjalankan pemerintahan dengan baik dan menjadi korup, maka rakyat di seluruh negeri pasti akan memberontak. Mungkin saja saat itu orang Turkistan akan bangkit dengan cepat dan memiliki kemampuan untuk memperebutkan negara. Begitu kaisar menjadi lemah dan tidak kompeten, dia pasti akan kehilangan kekuasaannya. Benar sekali, Xiao Yao sepenuhnya setuju. Karena keadaan di sini sudah berjalan dengan baik, kita harus bersiap untuk kembali ke ibu kota. Selanjutnya, Daxia akan mengirim pasukan ke padang rumput dan memaksa seluruh rakyat Turkistan untuk bermigrasi ke sini. Tanpa rakyat Turkistan, pasukan pemberontak tidak akan punya makanan, dan mereka pasti akan runtuh tanpa perlu diserang. Pasukan kavaleri adalah jenis militer yang paling mahal, karena biaya memelihara kuda perang jauh lebih tinggi daripada biaya untuk manusia. Tanpa rakyat Turkistan yang membantu mengumpulkan jelai, kuda perang tidak akan memiliki tenaga yang cukup dan akan segera menjadi lemah. Selain itu, logistik untuk mendukung begitu banyak tentara juga menjadi masalah besar. Singkatnya, tanpa dukungan dari suku Turkistan, pasukan pemberontak Turkistan tidak akan mampu bertahan lama. Pada saat itu, ketika pasukan dikirim untuk mengepung mereka, mungkin mereka sudah tidak akan punya tenaga untuk melarikan diri. Pilihan mereka hanyalah meninggalkan Turkistan selamanya, dihancurkan, atau menyerah untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun, Lin Hai tidak berniat membiarkan orang seperti itu tetap hidup. Baginya, yang terbaik adalah memusnahkan mereka semua agar masalah ini benar-benar selesai. Bab 619, Jujur. Memberikan kekuasaan tertentu kepada kepala suku agar mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengelola suku. Selain itu, menempatkan pasukan yang cukup di wilayah tersebut untuk menjaga stabilitas. Kuda milik rakyat Turkistan hanya dibiarkan sebagian kecil untuk keperluan rumah tangga, sedangkan kuda yang berlebih akan dibeli pemerintah dengan harga pasar. Hewan pengangkut seperti kereta kuda juga diganti seluruhnya dengan bagal, kuda, atau keledai. Dengan cara ini, kemungkinan mereka akan memberontak dapat dikurangi semaksimal mungkin. Beberapa hari kemudian, Lin Hai memulai perjalanannya kembali ke ibu kota. Sementara itu, pasukan penjaga perbatasan Daxia mulai melancarkan serangan aktif, memaksa semua rakyat Turkistan untuk dimigrasikan secara paksa. Pasukan pemberontak baru saja mengubah strategi mereka, mencoba melancarkan perang gerilya di padang rumput. Mereka menyerang pasukan logistik Daxia, menggunakan hasil rampasan untuk dibagikan kepada rakyat suku, demi mendapatkan dukungan mereka. Namun, mereka tidak menyangka Daxia akan mengalihkan targetnya ke suku-suku tersebut. Jika seluruh rakyat Turkistan dipindahkan, itu sama saja dengan menghancurkan akar kekuatan mereka. Saat Mohan menerima kabar ini, ia terkejut hingga bercucuran keringat dingin. Taktik ini benar-benar sangat kejam, langsung menyerang kelemahan terbesar mereka. Mohan menjadi sangat cemas dan membawa pasukan untuk menghadapi pasukan Daxia. Namun, pasukan Daxia yang dilengkapi meriam dan bahan peledak membuat mereka kehilangan semua keunggulan. Selain itu, setiap kali pasukan Daxia bergerak, mereka mengerahkan puluhan ribu tentara. Dalam pertempuran langsung, pasukan pemberontak sama sekali bukan tandingan mereka. Kini, satu-satunya keunggulan yang tersisa bagi pasukan pemberontak adalah kemampuan mereka bergerak lebih cepat dibandingkan tentara Daxia. Mereka memiliki kuda perang yang lebih unggul dan keterampilan berkuda yang lebih baik. Selain itu, mereka lebih mengenal medan di padang rumput, sehingga pasukan Daxia tidak berani sembarangan mengejar mereka. Namun, tujuan Daxia bukanlah mengejar mereka, melainkan memindahkan semua penggembala Turkistan. Melihat Daxia secara perlahan melahap Turkistan sedikit demi sedikit, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian, Lin Hai kembali ke ibu kota Daxia. Sementara itu, Khan Turkistan tetap murung, mengingat statusnya kini sebagai seorang tawanan. Tidak ada yang bisa membuatnya merasa bahagia. Meskipun Gong Yanwu sangat marah, ia tetap menjaga etika yang diperlukan. Di istana, ia menerima Khan Turkistan dan memberinya gelar pejabat, serta menghadiahkan sebuah rumah besar. Hal ini memungkinkan Khan untuk hidup dengan nyaman di ibu kota. Kecuali larangan meninggalkan ibu kota, ia diberi kebebasan penuh, dengan gaji tetap dari istana.
Han Turkistan dijamin bisa hidup nyaman seumur hidup, tanpa kekurangan kebutuhan dasar. Namun, jika ingin menjalani kehidupan yang mewah, itu harus bergantung pada kemampuannya sendiri. Setelah memberikan penghargaan kepada Han Turkistan, ia diizinkan untuk mundur terlebih dahulu. Tatapan Gong Yanwu pun beralih ke arah Lin Hai. Di dalam hati, Lin Hai hanya bisa mendesah. Derajat apa yang harus terjadi memang tak bisa dihindari. Setelah sidang istana selesai, benar saja, seorang Kasim datang menemui Lin Hai. Tuan Besar Lin, Ibu Suri memanggil Anda. Terima kasih atas bantuan Anda, Kasim. Silakan tunjukkan jalan. Tuan Lin, Anda terlalu sopan. Ini adalah tugas aku. Lin Hai mengeluarkan sebatang emas dan menyerahkannya dengan santai sambil berbisik, bagaimana suasana hati Ibu Suri belakangan ini. Ibu Suri dalam suasana hati yang baik, bahkan sering menyebut-nyebut nama Anda, Tuan. Mendengar ini, Lin Hai merasa sedikit lega. Setibanya di istana Gong Yanwu, semua orang langsung keluar meninggalkan ruangan. Uhuk, aku sudah datang. Lin Hai merasa suasana tiba-tiba tegang, lalu ia berdeham untuk mengurangi kecanggungan. Wah, rupanya Tuan Lin masih ingat jalan pulang ya. Pergi ke Turkistan sebentar, tidak hanya membawa seorang putri, bahkan sekarang punya anak juga, benar-benar sudah membuka mata aku. Mendengar nada sarkastik ini, Lin Hai langsung tahu bahwa Gong Yanwu benar-benar sedang marah. Dia maju mendekat, memegang tangan Gong Yanwu sambil berkata, ini semua sangat rumit. Dengarkan dulu penjelasanku. Gong Yanwu duduk sambil berkata dengan dingin, baiklah, aku akan dengarkan apa alasanmu kali ini. Lin Hai bersiap untuk menjelaskan, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa tidak mungkin dia menyalahkan Xiao Yao. Meskipun dirinya berada dalam situasi yang sulit dan didesak, hasilnya tetap tanggung jawabnya, karena Xiao Yao kini adalah wanitanya. Lin Hai merasa harus bertanggung jawab. Dia duduk di sebelah Gong Yanwu dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, meski dia seorang putri, statusmu adalah Ibu Suri. Bukankah itu berarti kamu tetap berada di atasnya? Gong Yanwu mendengus tanpa berkata apa-apa, namun, dari nada dengusannya, Lin Hai bisa merasakan rasa bangga dan puas di hati Gong Yanwu. Lin Hai memegang tangan Gong Yanwu, yang hanya berusaha sedikit melepaskannya namun akhirnya membiarkan Lin Hai menggenggamnya. Dengan tulus, Lin Hai berkata, ada banyak hal yang terjadi antara aku dan Xiao Yao. Jika kamu ingin tahu, aku bisa menjelaskan semuanya dengan rinci nanti. Yang bisa aku pastikan sekarang adalah bahwa aku bukan tipe pria yang tergoda hanya oleh kecantikan. Xiao Yao bersamaku juga bukan karena ada maksud tersembunyi. Karena hal ini sudah terjadi, maka aku pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya. Setiap wanita yang bersamaku sama pentingnya di hatiku, dan aku akan berusaha memberikan kalian semua kehidupan yang bahagia. Mendengar ketulusan Lin Hai, Gong Yanwu akhirnya tersenyum dan tertawa kecil. Lihat betapa tegangnya dirimu. Apa aku barusan membuatmu ketakutan? Terus terang, aku sangat khawatir kamu benar-benar marah padaku dan tidak mau berbicara denganku lagi. Jawab Lin Hai. Kalau kamu tahu aku bisa marah, itu bagus. Tapi jangan bawa wanita lain ke sini lagi. Ya, kalaupun harus, beritahu aku dulu sebelumnya. Kalau tidak, aku tidak akan semurah hati ini lagi. Gong Yanwu berkata dengan cemberut. Faktanya, semua yang terjadi sudah diselidiki oleh mata-mata istana dengan sangat jelas. Awalnya, Gong Yanwu sangat marah saat mendengar kabar itu, tetapi setelah beberapa hari berpisah, ia malah semakin merindukan Lin Hai. Saat Lin Hai belum kembali, kemarahannya perlahan-lahan menghilang begitu saja. Saat ini, Gong Yanwu sebenarnya hanya berpura-pura marah untuk menakut-nakuti Lin Hai. Melihat Gong Yanwu ternyata tidak benar-benar marah, Lin Hai merasa lega sepenuhnya. Dia langsung bersumpah, tenang saja, aku sudah sangat puas dengan apa yang kumiliki sekarang. Setelah ini, tugasku adalah mengalahkan semua negara musuh dan membantu Daxia menjadi semakin kuat. Sisanya, aku akan menghabiskan waktuku bersama kalian, bepergian, dan menikmati pemandangan indah Daxia. Baik, kita sudah sepakat ya? Jawab Gong Yanwu dengan semangat. Tentu saja, sudah sepakat. Lin Hai menegaskan, aku menerima surat darimu, yang memintaku mengerahkan pasukan untuk memindahkan rakyat Turkistan. Strategi yang kamu usulkan memang sangat efektif. Jika semua rakyat Turkistan dipindahkan, sisa pasukan pemberontak itu tidak akan punya kekuatan untuk mengacau lagi. Selain itu, dengan menghapus sifat liar mereka, maka pengelolaan akan menjadi lebih mudah. Setelah selesai membicarakan urusan pribadi, mereka mulai mendiskusikan urusan negara.
Bagus. Tidak perlu repot menghadapi pasukan pemberontak, cukup usir mereka, fokuslah pada pemindahan semua rakyat Turkistan secepat mungkin. Jika ada yang melakukan perlawanan sengit, jangan ragu untuk menindas mereka dengan keras. Semakin lama kita menunda, semakin besar kemungkinan perlawanan yang lebih kuat, kata Lin Hai sambil menunjukkan tatapan penuh tekad. Memberikan mereka kesempatan hidup saja sudah cukup baik, dengan segala fasilitas dan syarat yang kita berikan. Jika mereka masih tidak tahu diri, maka diperlukan tindakan tegas. Aku mengerti, aku akan segera mengeluarkan perintah, jawab Gong Yanwu sambil mengangguk setuju. Selain itu, lanjut Lin Hai, tidak ada gunanya membiarkan negara kecil seperti Jin dan Hitan tetap berdiri. Kamu bisa langsung mengirim beberapa jenderal dengan pasukan besar untuk menghancurkan mereka. Negara kecil seperti itu tidak perlu aku turun tangan langsung. Bersambung